Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Christine Worsinaga. Saya dari kelas PJKR 3A dengan NIM 6211111019. Di sini saya akan menjelaskan arti pentingnya pendidikan Pancasila. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan dasar yaitu sila. Jadi Pancasila adalah 5 dasar sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun fungsi dari Pancasila yang harus kita ketahui, yaitu sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sumber hukum, cita-cita dan tujuan hingga falsafah hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, pentingnya pendidikan Pancasila. Yang pertama, pentingnya pendidikan Pancasila disebabkan oleh beberapa masalah yang ada di Indonesia. Yang pertama, masalah kesadaran perpajakan. Kita mengetahui bahwasannya masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak, tetapi menikmati fasilitas dari pemerintah. Yang kedua, masalah korupsi, yaitu ditemukannya perilaku pejabat publik yang melakukan tindak korupsi. Yang ketiga, masalah lingkungan, yaitu banyaknya kasus pembakaran hutan, beralihnya hutan menjadi pertanian. Yang keempat, disintegrasi bangsa. Maksudnya di sini terdapat segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Yang selanjutnya, yang kelima, mengenai masalah deklarasi moral, yang artinya terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa, yakni perilaku kekerasan. Yang keenam, masalah narkoba, yaitu tingkat penggunaan narkoba di Indonesia sendiri sangat tinggi. Akibatnya banyak generasi muda yang kecanduan narkoba. Yang ketujuh, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Banyak faktor yang dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Yang kedelapan, masalah terorisme. Terdapat beberapa kelompok teroris melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, dari berbagai masalah di atas, maka pendidikan Pancasila sangat penting untuk diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi berguna untuk mahasiswa tidak terserabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan. Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan, agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Dengan demikian, urgensi Pancasila di perguruan tinggi dengan meminjam istilah Branson, yaitu sebagai pembentuk civic dispositi yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan civic knowledge dan civic skills mahasiswa. Nah, selain itu kita harus mengetahui mengapa pendidikan Pancasila diperlukan. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia, bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran dalam berbagai kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak terserabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Selanjutnya, sumber historis pendidikan Pancasila. Awalnya, Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut tentunya dapat dimaknai
bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Implikasi pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah sangat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan inilah mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Selain itu, diharapkan dengan pendekatan historis ini akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Yang kedua, sumber sosiologi pendidikan Pancasila. Sukanto 1982 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, kita diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya, sumber politik pendidikan Pancasila. Fokus kajian melalui pendekatan politik yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep dalam politik seperti kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Selanjutnya, dinamika pendidikan Pancasila. Yang pertama, 1 Juli 1947, yaitu diterbitkannya buku tentang lahirnya Pancasila. Yang kedua, lahirnya ketetapan MPR RI tentang pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila. Yang ketiga, 30 Juni 2011, yaitu pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi sebanyak 2 SKS secara terpisah. Selanjutnya, tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam atau yang menyebabkan kekurang tertarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Yang bersifat eksternal ada juga, yaitu adalah krisis keteladanan daripada elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Itulah yang menjadi tantangan pendidikan Pancasila. Hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai arti penting pendidikan Pancasila. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian saya yang tidak berkenan. Biarlah dengan materi tersebut kita dapat memahami bahwa Pancasila memiliki peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam olahraga, terima kasih.